Halo, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Pada video kali ini saya masih membahas mengenai The Five Dysfunction of a Team, masih dalam satu buku yang sama. Jika dalam video sebelumnya saya masih membahas mengenai toolkit to handle the five dysfunction of a team, itu lebih ke toolkit bagaimana cara menghandlenya. Sebelumnya saya udah membahas mengenai dua toolkit dari yang pertama yaitu the absence of trust, dan yang kedua yaitu fear of conflict. Dan hari ini saya akan melanjutkan ke bagian ketiga, 4, dan 5 sampai selesai ya. Oke. Langsung saja. Yang ketiga yaitu lack of commitment. Dari sisi cascading messaging tinjau keputusan penting di akhir setiap pertemuan dan sepakati apa yang perlu dikomunikasikan. Hal ini memastikan kejelasan tentang hal-hal penting yang dapat ditindaklanjuti untuk dikomunikasikan dan hal-hal yang harus dirahasiakan. Terus ada yang namanya set deadlines. Tetapkan tenggat waktu yang jelas sesuai dengan keputusan yang akan dibuat dan patuhi dengan tegas untuk mengurangi ambiguitas dan meningkatkan komitmen. Dan sekarang kita masuk ke role of the leader. Nah, pemimpin harus nyaman membuat keputusan yang ternyata salah. Mereka harus terus mendorong orang menuju penyelesaian masalah dan kepatuhan terhadap jadwal. Jadi kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita set sebelumnya, seperti deadline tadi. Oke, langsung ke dysfunction 4, yaitu ada yang namanya seperti yang sudah dibahas lah, avoiding accountability. Nah, kita bisa menggunakan tools dari make goals and standards public. Nah, lebih mudah bagi anggota untuk meminta pertanggungjawaban satu sama lain jika sudah jelas apa yang perlu dicapai tim dan siapa yang perlu disampaikan untuk berhasil. Tujuan dan standar perilaku harus dipublikasikan, jadi semuanya bisa tahu dan saling mengawasi atau saling control. Nah, terus ada yang namanya simple and regular process review. Menetapkan proses umpan balik terstruktur diperlukan untuk membantu anggota tim secara teratur mengkomunikasikan perasaan mereka kepada rekan satu tim mereka. Terus ada lagi dari role of the leader. Pemimpin harus mundur dan membiarkan tim menjadi mekanisme akuntabilitas utama. Namun pada kesempatan yang mungkin jarang ditemui atau ketika disiplin tim gagal, nah pemimpin harus turun tangan. Nah, disinilah fungsinya dia. Oke, kita lanjut ke dysfunction 5. Tools yang kelima untuk dysfunction 5 tentunya yaitu berkaitan dengan inattention to result. Nah, kita harus menggunakan yang namanya public declaration of results. Tim yang menyatakan hasil spesifik yang mereka rencanakan kemungkinan besar akan bekerja lebih bersemangat untuk mencapainya. Ada yang namanya results based rewards. Nah, mengikat penghargaan dengan hasil adalah cara yang efektif untuk memastikan bahwa anggota tim fokus pada mereka. Meskipun penting untuk tidak hanya mengandalkan insentif, tim harus berhati-hati agar tidak memberi penghargaan kepada mereka yang berusaha keras. Nah, kalau dilihat dari sisi role of the leader untuk dysfunction yang kelima ini, yaitu pemimpin harus mengatur nada untuk fokus pada hasil karena anggota tim akan mencontoh perilaku mereka dengan cermat. Mereka harus objektif dan menyimpan penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang memberikan kontribusi nyata pada tujuan kelompok. Kerja tim pada akhirnya bermuara pada praktik dalam seperangkat prinsip kecil dalam jangka waktu yang lama. Kesuksesan tidak datang dari teori yang canggih, melainkan dari merangkul akal sehat dengan tingkat disiplin dan ketekunan yang luar biasa. Oke, jadi itu semua adalah apa yang bisa kita dapatkan dari buku The Five Dysfunction of a Team karya dari Patrick Lencioni. Nah, buku ini sebenarnya sangat menarik untuk dibahas karena ini mengajarkan bagaimana cara kita mengatur konflik yang ada dalam tim ataupun kesusahan-kesusahan yang ada dalam tim, serta bagaimana kita membentuk suatu tim itu sendiri. Bagaimana sih supaya tim ini bekerja, apa yang kurang, apa yang perlu kita improve dan kita lakukan. Oke, nah sebagai penutup untuk mengingatkan mengenai insight-insight yang didapat dari sini, saya akan memberitahukan insight itu sekali lagi, yaitu mungkin
satu saja, kayak berarti dysfunction of a team itu lebihnya karena adanya kurang kepercayaan yang disebabkan oleh kegagalan anggota tim untuk memahami dan terbuka satu sama lain. Jadi sebenarnya dalam tim itu sangat penting ya untuk saling terbuka satu sama lain. Terus ada lagi juga ketika kita harus set goals itu public, jadi semuanya juga harus tahu goalsnya tuh apa sih, jadi kita juga bisa mencapai tujuan itu secara bersama-sama dan kita bisa lebih solid lagi dalam membangun tim. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya disfungsi dalam sebuah tim. Oke, jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. So thank you and see you.